sedikit. 1, 2, 3. Tepuk 1 kali. Tepuk 2 kali. Tepuk 3 kali. Tepuk 4 kali. Tepuk 5 kali. Tepuk 5 kali 3. Oke, ya, baik anak-anakku. Siapa yang masih ingat pembelajaran kita untuk pertemuan kemarin? Coba. Saya, Ibu. Ya, silakan buku apa kemarin, Nak? Tentang apa? Gerak apa itu? Tentang gerak lurus. Oke, tentang gerak lurus. Nah, sekarang untuk tema berikutnya pada pertemuan pertama ini kita akan masuk ke pokok bahasan baru, yaitu tentang materi dan perubahannya. Nah, kemudian di sini kita akan membahas tentang perubahan wujud zat. Nah, perubahan wujud zat ini bagaimana? Di sini ada tujuan dari pembelajarannya, yaitu melalui pengamatan peserta ini dapat membedakan sifat-sifat dari zat zat. Ya, namun sebelum Ibu memulai pembelajaran untuk materi wujud zat ini, mungkinkah anak-anakku ada yang mengetahui apa sih sebenarnya itu zat? Ada, Ibu. Silakan. Puput? Zat adalah sesuatu yang memiliki massa dan menempati ruang. Iya, zat adalah sesuatu yang memiliki massa dan menempati ruang. Ada siapa yang berbeda? Zat apa? Misalnya zat terdiri dari berapa bagian? Siapa mungkin yang bisa? Mana? Unit bisa? Siapa Ais? Apa? Zat terdiri dari 3 wujud. Oke. Padat, zat gas, dan zat cair. Oke, teman-teman semua. Jadi zat itu umumnya apa? Ada 3. Ada zat padat, ada zat cair, dan ada zat gas. Nah, untuk memperdalam tentang pemahaman kita tentang zat ini, di sini kita akan melakukan kegiatan kelompok. Seperti kemarin, Ibu sudah membagikan kelompoknya di grup besar. Nah, sekarang berbaur mencari kelompok yang seperti bagian. Ya. Ya, jadi di sini Ibu akan membagikan LKPD sesuai dengan kelompoknya. Ini LKPD-nya. Ini LKPD-nya. Ya, sudah. Apakah semua kelompok sudah menerima semua LKPD? Jadi di dalam LKPD itu tolong diperhatikan, di sana ada namanya perubahan wujud zat. Di situ nanti kalian akan mengerjakan tugas tentang bagaimana perubahan wujud zat. Ya, sebelum itu Ibu akan menunjukkan video terkait dengan perubahan wujud zat. Sambil dibuka, sambil menunggu videonya. Masalah apa yang bisa kalian pendapat dari menurut kalian? Orientasinya bagaimana? Tentang apa, Ibu? Tentang apa ya? Tentang perubahan wujud zat. Iya, tentang perubahan wujud zat. Bagus sekali. Nah, kemudian menurut kalian, ya, menurut kalian gas apa saja yang bisa berubah bentuk atau berubah wujud? Saya, Ibu. Iya, silakan apa? Salah satunya es batu. Oke, salah satunya es batu. Es batu cair. Nah, sekarang sebelum masing-masing kelompok mempresentasikan di depan, berdiskusi dengan temannya bagaimana dengan perubahan selanjutnya dan bagaimana dengan sifat-sifat dari gas ini. Coba Ibu bimbing ya, buka LKPD-nya, nanti sama masing-masing kelompok mempresentasikan di depan. Boleh dipanaskan nih,
HP-nya, ada juga di HP itu bisa dengan bantuan teknologi kita bisa melakukan pembelajaran buka-buka HP. Baik, sudah. Apakah semua kelompok sudah bisa memberikan kesimpulan dari diskusinya? Sudah. Sekarang kelompok 1. Mana kelompok 1? Silakan maju kelompok 1. Presentasikan di depan. Mana? Ayo kelompok 1. Kelompoknya Amun ya tadi. Ayo maju. Perhatikan ya. Nanti kelompok yang lain ini memberikan tanggapan, masukan atau pertanyaan untuk kelompok perwakilan kelompok 1 yang masuk. Ya, silakan. 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang hasil diskusi kami. Berdasarkan yang kami amati, terdapat 3 wujud zat, yaitu zat padat, zat cair, dan zat gas. Oke, dari kelompok 1 berdasarkan yang mereka diskusikan ada 3 jenis zat. Namanya zat padat, zat cair dan zat gas. Nah, mungkin ada kelompok lain yang ingin memberikan masukan? Ada? Ada. Oke, ada. Ayo pukul apa dari kelompok 3? Zat juga adalah sesuatu yang memiliki massa dan menempati ruangan. Oke, jadi zat juga adalah sesuatu yang memiliki massa dan menempati ruangan. Nah, itu masukan dari kelompoknya, kelompok buku kelompok 4. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, waalaikumsalam. Sekarang lanjut ke kelompoknya Yuni, kelompok 2. Ya Ibu, Ya, silakan. Nanti sama ya, yang kelompok 2 maju yang memberikan tanggapan juga itu antara kelompok 1 dan kelompok 3 atau semua kelompok bisa. Yes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Di sini contoh perubahan wujud gas. Air dipanaskan apabila menguap akan berubah menjadi gas. Ya. Oke, sebentar untuk jadi kelompok ini perubahan wujud zat yang mereka temui berdasarkan hasil diskusi mereka adalah perubahan dari air ke gas, yaitu apabila air dipanaskan kemudian dia akan mendidih, kemudian adanya penguapan ya sehingga terjadilah itu namanya disebut dengan apa? Disebut dengan gas. Oke, ada masukan dari kelompok lain? Tidak ada? Tidak. Oke, kalau sudah nah, sekarang maju ke kelompok 3, kelompoknya Koko. Maju ke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok 4, yaitu gula yang dipanaskan, perubahan yang terjadi yaitu mencair. Oke, itu. Oke, kita ke kelompok 3. Jadi, menurut hasil diskusi dari kelompok 3 ini sama dengan kelompok 2, perubahan zat kemudian berubah bentuk menjadi gas. Itu contohnya misalnya gula, kalau dipanaskan akan mencair. Itu mencair namanya gula ke gas ya. Gula yang padat dari panas kemudian menjadi cair. Oke, kita untuk kelompoknya. Ada pertanyaan tidak? Ada pertanyaan? Oke, tidak ada pertanyaan. Baik, untuk pertemuan berikutnya kita akan ya, jangan lupa kemarin ya kelompok yang dibagi-bagikan ini yang Ibu bagikan di WhatsApp inilah kelompok nanti yang menjadi kelompok yang kedua. Ya, tetapi kita akan menyimpulkan ya pelajaran untuk pertemuan kita hari ini. Ayo, siapa yang bisa menyimpulkan? Siapa? Oke, Yesi, siapa Yesi? Gimana? Berdasarkan yang kami amati, terdapat 3 wujud zat, yaitu zat padat, zat cair, dan zat gas. Oke, jadi adapun kesimpulan dari pertemuan kali ini perubahan wujud zat terdiri dari 3. Yang pertama apa tadi?
Kemudian yang kedua, kita tahu ternyata zat dapat mengalami perubahan bentuk. Misalnya, pada nomor 1 awalnya wujud zat nomor 1 adalah cair. Setelah dimasukkan ke dalam freezer, wujudnya berubah menjadi padat. Tahukah kamu, wujud suatu zat merupakan salah satu sifat yang dimiliki oleh zat tersebut. Nah, yang wujud masih ada sifat-sifat lain yang dimiliki oleh suatu zat. Perubahan bentuk zat juga tidak hanya dari cair menjadi padat saja ya, tapi juga ada perubahan bentuk yang lain. Baik sifat dan perubahan bentuk zat pada dasarnya dibedakan menjadi dua, yaitu perubahan secara fisika dan kimia. Penjelasan yang lengkap mengenai sifat dan perubahan bentuk zat bisa kita simak sama-sama di video ini. Sifat zat. Sifat suatu zat dibedakan menjadi dua, yaitu secara fisika dan kimia. Kita bahas satu persatu ya. Sifat fisika zat. Sifat fisika suatu zat berkaitan dengan penampilan atau keadaan fisik zat tersebut. Di antaranya, yang pertama, wujud zat. Masih ingatkan dengan percobaan yang kita lakukan di atas? Dari percobaan di atas, kita tahu bahwa wujud zat dibagi menjadi tiga, yaitu padat, cair, dan gas. Nah, wujud zat juga akan berubah wujud ke bentuk yang lain. Apa saja yang perubahannya? Kita akan mempelajarinya warna. Nah, merupakan salah satu fisika dan atau ilmu fisika memiliki kata yang berbeda-beda. Hal ini antara ada satu lainnya. Contohnya, batu bara warna hitam, kayu warna merah, besi warna abu-abu kecoklatan, dan warna lainnya. Ketiga, kelarutan. Larutan adalah kemampuan suatu zat untuk larut atau bercampur dalam larut. Air merupakan pelarut untuk zat-zat terlarut. Apakah semua zat dapat menjadi larut? Jawabannya tentu tidak. Kita ambil dua contoh kasus. Misalkan ada dua gelas berisi air. Gelas pertama kita campur dengan garam, sedangkan gelas kedua kita campur dengan minyak. Lalu aduk dan lihat perbedaannya. Hasilnya, garam pada gelas pertama lama-kelamaan akan hilang karena bercampur atau larut dengan air. Sementara itu, minyak pada gelas kedua tidak dapat larut dengan air, sehingga membentuk dua lapisan terpisah. Ya, apakah anak-anakku sudah memperhatikan tentang video pembelajaran hari ini? Sudah. Ya, dari video pembelajaran yang Ibu tayangkan, video orientasi masalah ini, apa yang bisa kalian lihat dari masalah yang Ibu videokan, Ibu tampilkan? Masalah apa? Masalah perubahan wujud zat. Oke, jadi masalah yang menjadi orientasi pada kesempatan ini yang Ibu tampilkan adalah perubahan zat. Nah, kemudian menurut kalian, kenapa saja yang bisa berubah wujud zat? Saya Bu. Ya, silakan Ais. Salah satunya sepatu. Sepatu jika dipanaskan bisa menjadi cair. Oke, salah satu contoh dari perubahan wujud zat itu adalah es batu yang semula itu padat, kemudian dipanaskan akan berubah wujud menjadi cair. Nah, kemudian mungkin ada contoh yang berbeda lagi. Ya, silakan. Contohnya air. Air yang dipanaskan apabila menguap akan berubah menjadi gas. Oke, air apabila dipanaskan, kemudian dia mendidih, kemudian dia menguap, kemudian lalu berubah menjadi gas. Itu namanya mencair ke gas. Paham ya sekarang ya? Oke. Dari kelompoknya yang sudah dibagikan, masing-masing kelompok seperti yang Ibu bagikan kemarin akan mempresentasikan hasil dari diskusi kelompoknya. Tolong ya. Ya. Pertama kelompok satu dulu. Maju silakan. Akan mempresentasikan hasil diskusinya dengan kelompoknya masing-masing. Ya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
diskusi kami. Berdasarkan yang kami amati, terdapat 3 wujud zat. Juga adalah sesuatu yang memiliki massa dan menempati ruang. Iya, dari kelompok 3 ada masukan. Zat juga adalah sesuatu yang memiliki massa dan apa? Benar Pak? Menempati ruang. Ya, terus sekarang Oke, jadi ketika teman yang lain maju, kelompok lain bisa memberikan pertanyaan, tanggapan atau masukan. Ya, seperti biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 mempresentasikan hasil diskusi kami. Contoh perubahan wujud zat. Air dipanaskan apabila menguap akan berubah menjadi gas. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 2. Jadi menurut hasil diskusi dari kelompok 2 ini, ternyata contoh perubahan wujud zat adalah apa tadi? Air ya? Air dipanaskan, mendidih, kemudian menguap sehingga menjadi gas. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 2. Silakan duduk. Lanjutkan kelompok 3. Bobo silakan maju ikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami, yaitu contoh perubahan. Gula yang dipanaskan berubah menjadi cair. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 3. Jadi menurut hasil diskusi dari kelompok 3 ini, perubahan daripada ke cair. Kenapa? Gula yang padat tadi dipanaskan dengan air dengan api akan berubah menjadi cair. Itulah namanya peristiwa apa? Padat ke cair. Ada pertanyaan lagi? Silakan Ibu. Ada pertanyaan lagi? Sudah paham ya? Sudah. Jadi untuk tugas kelompoknya tadi sudah dipresentasikan, itu jangan lupa dibuatkan dalam bentuk laporan atau makalah dan itu akan dikumpulkan ke Ibu nanti setelah ini. Ya. Nah kemudian untuk pembelajaran berikutnya untuk pertemuan kedua kita akan melakukan percobaan lagi tentang perubahan wujud zat ini. Ya. Kemudian untuk kelompoknya sudah dengan kelompok Ibu Basima kemarin seperti ini yang di WhatsApp. oleh magnet. Sedangkan benda non-magnetik adalah benda yang tidak dapat ditarik oleh magnet. Kemudian, benda-benda logam akan memiliki sifat merupakan salah satu fisikal dalam memiliki sifat yang berbeda-beda. Hal ini antara zat satu magnet dan magnet satu dalam dua hitam. Kayu dua bergerak besi secara fisikal dan kimia. Penjelasan lebih lengkap mengenai sifat dan perbedaan bentuk zat bisa kita simak sama-sama berikut ini. Sifat zat. Sifat suatu zat digunakan berbeda, yaitu secara fisikal dan kimia. Kita bahas satu persatu ya. Sifat fisikal zat. Sifat fisikal suatu zat berkaitan dengan penampilan atau keadaan fisik zat tersebut. Yang pertama, wujud zat. Masih ingatkah dengan percobaan yang kita lakukan di atas? Dari percobaan di atas, kita tahu bahwa wujud zat dibagi menjadi 3, yaitu padat, cair, dan gas. Ya, wujud zat juga dapat berubah wujud. Perubahan wujud zat adalah sama diuraikan menjadi 2, yaitu perubahan secara fisikal dan kimia. Penjelasan lebih lengkap mengenai sifat dan perubahan wujud zat bisa kita coba sama-sama berikut ini. Sifat zat. Sifat suatu zat digunakan menjadi 2, yaitu secara fisikal dan kimia. Kita bahas satu persatu ya. Sifat fisikal zat. Sifat fisikal suatu zat berkaitan dengan penampilan atau keadaan fisik
antaranya yang pertama menuju zat. Masih ingatkan dengan percobaan di atas? Dari percobaan di atas kita tahu bahwa menuju zat dibagi menjadi 3, yaitu pada, cair, dan gas. Nah, demikian juga yang bisa muncul bentuk yang lain. Apa ada perkembangannya? Kita akan mempelajarinya. Sudah? Sekarang kelompok 1. Mana kelompok 1? Silakan maju kelompok 1. Presentasikan di depan. Mana? Ayo kelompok 1. Kelompoknya Anggun ya tadi? Ayo maju nak. Perhatikan ya. Nanti kelompok yang lain ini memberikan tanggapan. Biasanya sekarang kita lanjut ya ke sifat kimia suatu zat. Ada apa aja ya kira-kira sifat kimia zat? Sifat kimia suatu zat berkaitan dengan perubahan kimia yang dialami oleh zat tersebut. Antara lain yang pertama mudah terbakar. Coba sebutkan benda apa saja yang memiliki sifat mudah terbakar. Contohnya kertas, kayu, kain, bensin, minyak tanah, gas LPG, dan masih banyak yang lainnya. Umumnya, benda-benda tersebut terbakar karena adanya interaksi langsung dengan api. Bahan-bahan yang mudah terbakar merupakan bahan yang mudah bereaksi dengan oksigen dan menimbulkan kebakaran. Bahkan jika reaksi kebakaran yang ditimbulkan amat cepat, hal ini dapat menyebabkan ledakan bom. Yang kedua, busuk atau asam. Makanan dan minuman yang dibiarkan terlalu lama akan membusuk atau basi. Hal ini terjadi karena adanya reaksi kimia antara zat-zat dalam makanan dan minuman tersebut dengan oksigen atau udara. Oleh sebab itu, agar makanan dan minuman jadi lebih awet, kalian bisa memanaskannya kembali atau menyimpannya ke dalam kulkas. Yang ketiga, bakaran. Reaksi antara logam dengan air dan oksigen dapat menimbulkan karat pada logam tersebut. Oleh karena itu, sesuatu yang terbuat dari logam seperti besi dan semen akan mudah berkarat bila terkena air dan udara pada waktu yang cukup lama. Contohnya pada pagar besi. Siapa yang rumahnya terbuat dari besi? Kalau kamu perhatikan, seiring waktu pagar itu akan berkarat. Nah, biasanya pagar besi selalu dilapisi cat untuk memperlambat proses pengaratan. Sifat yang keempat yaitu mudah meledak. Interaksi antara zat yang mudah terbakar. Pernahkah kamu membaca peringatan simpan di tempat yang terhindar dari matahari pada kemasan botol parfum? Ayo kira-kira yang mudah terbakar. Jadi harus disimpan pada suhu ruangan yang rendah. Jika terlalu banyak terkena sinar matahari, hati-hati ya, botol parfum bisa meledak loh. Yang kelima, beracun. Beberapa zat bisa berubah menjadi sangat beracun ketika mengalami reaksi kimia tertentu. Contohnya adalah gas karbon monoksida. Gas ini dihasilkan dari pembakaran tidak sempurna dari atom karbon. Gas karbon monoksida sulit sekali dideteksi karena wujudnya yang tidak berwarna dan tidak berbau. Apabila seseorang menghirup gas karbon monoksida, maka akan menyebabkan aliran oksigen dalam darah tidak lancar, bisa gagal bernafas hingga kematian. Wow, serem ya. Gimana nih, sekarang sudah tahukah kalau sifat zat itu gak hanya berupa wujud bedanya saja? Ada yang masih bingung apa bedanya sifat fisika dengan kimia? Intinya, sifat fisika dapat dilihat dari penampakan atau keadaan fisiknya, sedangkan sifat kimia dilihat dari perubahan kimia yang dialami oleh zat itu. Sudah paham kan? Kita lanjut ke bahasan selanjutnya ya. Perubahan. Sudah paham terkait dengan perubahan wujud zat? Sudah. Nah, tolong ingat ini sebagai penguatan ya untuk kegiatan kita untuk pertemuan kedua. Pertemuan kedua itu minggu depannya itu sediakan alat-alat untuk kita mendemonstrasikan atau kita melakukan pengamatan ya terkait dengan perubahan wujud zat. Di situ nanti
ya akan muncul perbedaan wujud fisika, wujud zat fisika dengan wujud zat kimia. Sudah paham ya? Sudah paham. Menghasilkan zat yang baru. Beberapa contoh peristiwa perubahan kimia yang dapat ditemukan dalam kehidupan sehari-hari, diantaranya besi yang berkarat, kayu menjadi rapuh, makanan dan minuman menjadi basi, dan membusuk, dan masih banyak yang lainnya. Contoh perubahan kimia di atas tidak hanya mengubah bentuk dan ukuran zatnya, tapi juga menghasilkan zat yang baru. Meskipun Kemudian bagaimana perasaan kalian setelah melakukan pembelajaran dengan ibu? Jangan lupa untuk pertemuan berikutnya itu disediakan alat karena kita akan melakukan praktikum atau percobaan. Ya, sudah paham ya? Di sini tadi ada perubahan 3, perubahan dari zat padat, zat cair, kemudian zat gas. Nah, kemudian untuk sebagai penguatan berikutnya ketika kalian akan melakukan atau membuat laporan, di sini ada materi dan perubahannya. Materi itu apa? Kemudian klasifikasi materinya itu bagaimana? Terdiri dari tiga aspek. Nah, kemudian ini adalah pengertian dari materi dan penjelasannya. Nah, untuk masing-masing kelompok yang sudah ibu bagikan, jangan lupa buat laporannya setelah kita lakukan demonstrasi, melakukan pengamatan, kemudian presentasi untuk kelompok untuk pertemuan berapa? Untuk pertemuan kita yang kedua. Ya? Ada yang belum paham mana? Ada yang ditanyakan terkait dengan pelajaran kita hari ini atau ada yang belum jelas? Sudah jelas semua?